Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 20 dari kelas TIB angkatan 2023. Di sini kami akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah kami buat. Saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, di sini kami membuat proposal penelitian dengan judul Sistem Loss and Found berbasis web dengan algoritma rule-based matching. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan dulu anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Elsa Cordia Putri, NIM 2305120438. Perkenalkan, nama saya Naila Hilwati Syifa dengan NIM 2305120441. Perkenalkan, nama saya Gabriela Elisabeth Barata dengan NIM 230512044046. Perkenalkan, nama saya Marsanda Sofia Aminarti dengan NIM 230512040066. Baik, yang pertama adalah latar belakang, yaitu Universitas Negeri Surabaya atau UNESA sebagai kampus besar dengan aktivitas padat kerap mengalami permasalahan kehilangan barang seperti dompet, kartu identitas, alat elektronik, dan lain-lain. Kesulitan itu mengembalikan barang temuan ke pemilik. Proses pelaporan dan pencarian saat ini masih manual menggunakan media sosial seperti WhatsApp dan papan pengumuman, yang mengakibatkan jangkauan terbatas dan dokumentasi tidak simetris. Lalu pencocokan tidak akurat sehingga banyak barang tidak kembali ke pemilik. Next. Solusinya, pengembangan sistem informasi berbasis web yang memiliki fitur untuk memasukkan berbagai atribut barang yang hilang atau ditemukan seperti jenis warna, lokasi, dan waktu kejadian. Informasi ini kemudian akan digunakan oleh algoritma rule-based matching untuk melakukan pencocokan secara otomatis. Selain itu, sistem ini akan menjadi platform terpusat yang memudahkan mahasiswa dan staf untuk melaporkan kehilangan, mencari barang temuan, dan melakukan verifikasi klaim kepemilikan. Next. Tinjauan pustaka. Perbandingan penelitian kami dengan penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian kami judulnya pengembangan sistem informasi loss and found berbasis web dengan algoritma pencocokan ciri barang menggunakan rule-based matching. Menggunakan platform web, fitur utamanya upload barang hilang atau ditemukan pencarian otomatis. Metode pencocokannya menggunakan rule-based matching. Kelebihannya pencocokan lebih fleksibel dan presisi berdasarkan ciri khas barang. Kekurangannya belum diketahui implementasi metode. Yang kedua, penelitian Budianti et al. 2020, judulnya Sistem Informasi Pencarian Barang Hilang Lost and Found pada Kampus 3 UMM. Platformnya web, fitur utamanya pencatatan barang hilang atau ditemukan. Metode pencocokannya manual atau tanpa algoritma. Kelebihannya mempercepat penyebaran informasi, tidak ada pencocokan otomatis. Yang selanjutnya penelitian bernama Heidel et al. 2022, judulnya Sistem Informasi Barang Hilang Markas Komando Keamanan UB berbasis PWA. Platformnya PWA, mobil dan web. Fitur utamanya responsif di berbagai perangkat. Metode pencocokannya manual tanpa algoritma. Kelebihannya modern dan mudah diakses. Kekurangannya tidak ada dukungan algoritma pencocokan. Selanjutnya ada peneliti Adi Wijaya dan Nugroho tahun 2024, judulnya Perancangan Sistem Loss and Found di Universitas Nasional Karangturi. Platformnya web, fitur utamanya upload gambar dan deskripsi barang. Metode pencocokannya manual tanpa algoritma. Kelebihannya fokus pada antarmuka dan input mudah. Kekurangannya tidak ada fitur pencocokan otomatis. Dan yang terakhir, peneliti bernama Suryani dan Edi tahun 2020, judulnya Pengembangan Aplikasi Lost and Found dengan TF, IDF, dan Cosin Similarity. Platformnya Android. Fitur utamanya pencocokan teks otomatis. Metode pencocokannya tes IDF plus Cosin Similarity.
Kelebihannya sudah menerapkan algoritma pencocokan deskripsi, kekurangannya hanya berbasis Android tidak fleksibel seperti rule and base. Next. Review dan kontribusi. Studi sebelumnya memiliki 3 keterbatasan utama. Yang pertama, fungsionalitas terbatas, hanya fokus pada pencatatan dan penyebaran data. Yang kedua, kecerdasan sistem rendah, pencocokan masih manual atau menggunakan algoritma dasar atau TF, IDF atau Gaussian yang kurang fleksibel. Dan yang terakhir, akses terbatas, beberapa hanya tersedia untuk platform tertentu atau mobile saja. Next. Kontribusi penelitian kami, yang pertama mengembangkan sistem berbasis web dengan akses luas, yang kedua mengintegrasikan algoritma rule-based matching yang fleksibel untuk mencocokkan otomatis berdasarkan ciri barang, warna, lokasi, dan kategori, yang ketiga mampu menangani variasi deskripsi pengguna secara lebih adaptif. Next. Metodologi. Yang pertama, jenis penelitian kami menggunakan research and development, lalu sistem waterfall, use acquaintance testing atau UAT. Lalu pengumpulan datanya, penelitian ini menggunakan metode survei untuk pengumpulan data berupa kuesioner. Dan yang terakhir, pengolahan dan analisis data. Yang pertama, processing data, yang kedua rule based matching, yang ketiga evaluasi sistem, dan yang keempat pengukuran kinerja sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini menggunakan tabel diagram kuesioner dengan 2 parameter. Yang pertama ada jenis kelamin dengan 15 responden, jumlah laki-laki yaitu 13,3% dan perempuan 86,7%. Kemudian ada fakultas atau program studi didominasi oleh teknik informatika dengan jumlah 3 yaitu 20%. Kemudian ada pertanyaan kuesioner diantaranya yaitu pertama ada apakah Anda pernah kehilangan atau menemukan barang di lingkungan UNESA? Kemudian ada menurut Anda apakah UNESA sudah memiliki sistem informasi untuk menangani barang hilang dan ditemukan? Ketiga ada kendala apa yang biasa Anda alami ketika kehilangan atau menemukan barang? Keempat, seberapa penting menurut Anda keberadaan sistem lost and found berbasis web di UNESA? Selanjutnya, ada fitur apa saja yang menurut Anda penting untuk ada dalam sistem lost and found ini? Kemudian, seberapa nyaman Anda jika sistem ini dapat diakses oleh seluruh sivitas akademik melalui web UNESA? Dan terakhir, apakah Anda bersedia menggunakan sistem ini jika tersedia secara resmi di UNESA? Selanjutnya, arsitektur sistem lost and found berbasis web memungkinkan siswa, guru, karyawan, dan manajer melaporkan atau mencari barang. Laravel mengelola alur kerja, sementara MySQL menyimpan data. Proses pencocokan barang hilang dan ditemukan dilakukan otomatis berdasarkan algoritma rule-based matching, memastikan efisiensi dan keteraturan sistem. Berikut di sini gambar lengkapnya. Kemudian yang kedua ada flowchart. Flowchart sistem lost and found dimulai dari login atau daftar. Pengguna lalu memilih lapor hilang, lapor ditemukan, atau cari barang. Pelaporan dilakukan lewat formulir, lalu data disimpan. Pencarian cukup dengan kata kunci dan hasil ditampilkan. Jika cocok, pengguna bisa langsung klaim barang lewat sistem. Selanjutnya, ini adalah gambaran lengkap flowchart sistemnya. Next, IRD. Sistem ini mengelola data barang hilang dan ditemukan melalui entitas user, admin, lost, found, kategori, testimonial, dan matching result. Lost and found terhubung ke pengguna, admin, dan kategori. Kemudian ada matching result, mencocokkan data hilang dan ditemukan, lengkap dengan skor dan waktu pencocokan secara otomatis. Ini adalah gambaran lengkapnya. Selanjutnya, UML atau Unified Modeling Language. Dalam penelitian ini, class diagram digunakan untuk menggambarkan struktur logis sistem lost and found berbasis objek di UNESA, mencakup entitas, atribut, metode, dan hubungan antar kelas. Ada 6 kelas utama. Yang pertama ada pengguna, admin, barang hilang,
barang temuan, rule engine, dan claim. Pengguna bisa melakukan mencari dan mengklaim barang, sementara admin mengelola dan memverifikasi data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yaitu ada UML atau Unified Modeling Language-nya, yaitu barang hilang dan barang temuan menyimpan laporan barang dengan berbagai informasi. Rule Engine bertugas untuk mencocokkan barang secara otomatis menggunakan aturan tertentu. Kelas klaim mengelola proses klaim barang dan verifikasinya. Secara keseluruhan, diagram ini menggambarkan arsitektur sistem yang terstruktur untuk mempermudah pelaporan dan pencarian barang di lingkungan kampus. Berikut untuk full gambarnya. Next. Selanjutnya untuk prototype. Prototype ini adalah aplikasi Python berbasis konsol yang mendukung pelaporan dan pencarian barang hilang atau temuan. Fitur utamanya mencakup registrasi, login, pelaporan, pencarian, klaim, dan verifikasi. Struktur data mencakup users, admins, lost items, found items, claims, dan completed reports. Pengguna juga bisa mendaftar atau login, lalu melaporkan atau mencari barang. Jika cocok, mereka bisa klaim, dan admin memverifikasi klaim dengan ID pencocokan dan memproses pengembalian. Admin juga bisa mengedit atau menghapus laporan. Seluruh interaksi dilakukan via menu teks di terminal, VS Code atau CLI. Next. Berikut untuk full gambarnya. Selanjutnya ada perangkat dan tools yang digunakan. Sistem ini dikembangkan dengan HTML, CSS, dan JavaScript. PHP dan Laravel sebagai backend, lalu serta MySQL untuk database, Visual Studio Code yang digunakan sebagai code editor. Algoritma rule-based digunakan untuk pencocokan data. Tools tambahan seperti Draw.io, Google Forms, dan browser web mendukung perancangan dan pengujian. Hardware yang digunakan meliputi laptop dan server atau localhost atau online. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan jadwal penelitian 1 tahun. Penelitian sistem loss and found direncanakan berlangsung selama 11 bulan, dari Mei 2025 hingga Maret 2026. Kegiatan dimulai dengan studi literatur dan perumusan masalah, dilanjutkan dengan pengumpulan serta analisis data pada Juni 2025. Perancangan sistem dilakukan pada Juli 2025, diikuti dengan pengembangan sistem inti dan implementasi algoritma pencocokan dari Agustus hingga Oktober 2025. Integrasi dan pengujian awal berlangsung pada November 2025, diikuti oleh uji coba pengguna di Desember 2025. Evaluasi sistem dilakukan pada Januari 2026, kemudian revisi dan penyusunan dokumentasi pada Februari 2026. Penelitian ditutup dengan penyusunan laporan akhir dan presentasi pada Maret 2026. Penjadwalan ini menunjukkan alur kerja yang sistematis dan berurutan. Seperti ini gambaran timeline penelitian sistem loss and found-nya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.